Ketemu lagi dengan saya, Willy The Rooms, dalam The Sinners Channels. Kali ini kita akan bicara mengenai Injil Barnabas. Injil Barnabas. Injil Barnabas seringkali diakui oleh berbagai pihak di luar kekristenan sebagai Injil yang asli. Sehingga tidak heran bagi kami umat Kristen, seringkali Injil Barnabas dipakai untuk menyerang ajaran kekristenan. Berikut adalah salah satu tokoh yang menggunakan Injil Barnabas dalam mengkaji agama Kristen. Maka sebelum saya membantah atas tudingan yang dilakukan oleh tokoh tersebut, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Tentang Injil Barnabas itu harus kita sikapi dengan bijak gitu. Masalahnya apakah benar itu yang menulis Barnabas yang disebut yang di dalam perjanjian baru itu? Yang sama Paulus itu ya? Iya. Apakah Barnabas itu? Masalahnya di Palestina sana, ini kan habitatnya Palestina ini. Iya. Yang namanya Barnabas juga banyak gitu loh. Terus tak pikir, oh iya mas ya, bener juga yang sampean bilang. Jangan-jangan namanya sama tapi orangnya beda gitu loh. Ya karena mereka kan tidak menerima Injil Barnabas kan, tidak termasuk kanonik kan, mereka terimanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Terus aku bilang begini, mas, kritik sampean terhadap Injil Barnabas itu bagus gitu, dan aku setuju gitu. Seperti di sini misalkan ada nama katakanlah Paijo, karena di sini kan tanah Jawa. Tentunya nama Paijo itu juga banyak, nggak cuman satu kan gitu. Nama Siti juga ya, kita kan anak cewek kan nama Siti itu juga banyak. Nah, Siti yang mana gitu. Begitu juga Barnabas itu di Palestina sana memang namanya orang sana ya tentunya banyak. Kalau kita mau mengadakan kritik sejarah, kita harus mencari ini Barnabas yang mana ya, saya kira juga itu ribet gitu ya. Cuman mauku begini mas, kenapa kritik sampean itu tidak ditujukan juga kepada Injil yang kanonik, Injil yang kalian terima, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi intinya begini mas, sampai kan mengkritik Injil Barnabas dengan cara mengatakan, intinya sampean tolak karena Barnabas itu banyak. Itu jangan-jangan atau bukan Barnabasnya yang ada di perjanjian baru itu gitu ya. Oke, tidak ada masalah. Tetapi kenapa untuk Injil-Injil kanonik kritik itu kok jadi mati dan mentah dan mati? Bukan saja mentah, mati, artinya tidak ada kritik itu gitu. Sekarang kalau sampean pakai kritik itu kan bagus gitu. Pertama, kalau sampean pakai kritik itu minimal ada 2 Injil yang tersingkir. Siapa dia? Lukas dan Markus. Itu jelas-jelas tidak pernah bersinggungan dengan Yesus. Tersingkir sudah itu. Sekarang pertarungannya ada di Matius sama Yohanes. Nah, kritik itu sampean gunakan. Karena yang namanya Matius juga di sana kan banyak. Yang namanya Yohanes juga banyak. Apakah itu Matius pemungut cukai, murid Yesus? Apakah Yohanes itu juga murid Yesus? Ya belum tentu juga kan.
pendahuluan Injil Barnabas. Injil yang benar tentang Yesus yang bergelar Kristus, seorang nabi baru yang diutus Allah ke dunia, menurut uraian Barnabas, rasulnya. Teman-teman Kristen, dari beberapa bukti saja yang saya coba jelaskan mengenai mengapa Injil Barnabas tidak masuk dalam Injil kanonik umat Kristen. Ya, teman-teman sudah bisa lihat sendiri, baru aja beberapa poinnya sudah salah, sudah udah dari geografis, dari kondisi culture-nya pada zaman Yesus sama zamannya yang tertulis di Injil Barnabas berbeda, lalu mata uangnya pun berbeda. Jadi ya, untuk tokoh yang bersikuku bilang bahwa Injil Barnabas adalah Injil asli, ya maaf, kita bukan hanya melihat dari sisi siapa dari tokoh yang menulis si Injil tersebut. Injil yang terdapat dalam Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sebelum dikanonikkan pun mereka telah diuji, baik secara sejarah historisnya, geografis, maupun culture dan kebudayaan yang terjadi pada zaman Yesus lahir dan melayani dalam tahunnya. Jadi untuk tokoh yang berbicara mengenai Injil Barnabas adalah suatu kebenaran, sorry sekali.
maaf, saya harus katakan bahwa itu bukanlah Injil, melainkan Injil palsu. Dan sekali lagi, orang Kristen bukanlah orang yang bodoh. Orang Kristen bukanlah orang yang langsung percaya saja, tetapi orang Kristen adalah orang yang menyelidiki kebenarannya. Karena setiap yang terdapat dalam Alkitab, orang-orang Kristen diteliti dengan baik, sehingga kami beriman kepada Alkitab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.